Oke, mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung validitas dan reliabilitas dari instrumen yang sudah kita susun. Nah, nanti silahkan kalian praktekkan ya. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah kayak gini, kita bisa klik di bagian analyze, kemudian correlate mana? Oh gini, correlate. Kita pilih bagian bivariate. Nah, saya ulang lagi ya. Klik bagian analyze, kemudian ada correlate, korelasi, kemudian bivariate. Klik, kita Ctrl A semua ya. Kemudian kita transfer dari kolom sebelah kiri ke kolom variabel di sebelah kanan dengan cara diklik anak panahnya. Oke. Correlation coefficient ini macam-macam ya pilihannya ya. Kita bisa pakai Spearman, Candles, persen, korelasi person product moment, Candles, ataupun Spearman Brown. Kita pilih yang person product moment. Ini biarin ditutel saja, langsung kita oke. Nah, tampilannya akan berubah teman-teman. Ini yang disebut sebagai tampilan output di SPSS ya. Kita menghitung korelasi dari masing-masing butir item terhadap skor total. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya, tampilan kayak gini. Aduh Bu Fariha, bagaimana cara membacanya? Gitu ya. Nah, cara mengetahui sebuah instrumen valid atau tidak itu ada dua cara sebenarnya. Kita melihat nilai signifikansinya ataupun kita melihat dari nilai R hitungnya. R hitung dibandingkan dengan R tabel. Sebentar, saya tuliskan dulu ya. Sebuah item dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar atau sama dengan dari R tabel. Cara mencari R tabelnya bagaimana Bu? R tabel itu kita bisa googling. Kita bisa googling nilai R tabel. Nih. Ini tuh sebenarnya diberikan di mata kuliah statistik. Kalian sudah mendapat statistik atau belum? Ya. Nilai taraf signifikansi. Itu dapatnya dari mana, Bu? Ini tuh kayak ketetapan itu, Cah. Jadi para peneliti dahulu sudah pernah menghitung kurang lebih nilai dekatnya. Nilai dekatnya nilai apa sini? Nilai penghitungan yang mendekati benar lah ya, nggak ada yang benar sempurna, tapi setidaknya ini mendekati. Ini adalah nilai R tabel, macam-macam R tabel. Kalian juga bisa memperoleh nilai R tabel ini dari buku-buku statistik. Biasanya di bagian halaman paling belakang di lampirannya itu ada nilai R tabel, daftar distribusi frekuensi untuk R tabel. Nah, ini cara membacanya, kalian juga bisa googling ya, macam-macam. Piye iki aku meh download gambare lho, Cah. Oh, oke. Open image. Ya. Ini nilai R tabelnya lho, tapi kok sayangnya N-nya nggak penuh ini, Cah. Kita kembali lagi ke SPSS kita. Nah, ini tadi hasilnya. Sekarang kita belajar tentang bagaimana cara membacanya. Bagaimana kita tahu butir item kita valid atau tidak, Bu, dari nilai ini, Bu. Kita lihat ini ya. Coba diperhatikan yang bagian
percent correlation. Kemudian kita lihat yang tabel paling belakang, yang bagian skor total. Tadi percent correlation kan ada di baris pertama ya. Kita lihat yang baris pertama ini. Enaknya kalau SPSS itu ada tandanya. Dia dikatakan valid ketika bintangnya ada 2. Bu, bagaimana yang bintang 1? Bu, bintang 1 sebenarnya juga valid, cuman signifikansinya nggak terlalu tinggi gitu. Berarti yang valid ini adalah butir item pertama ya, kotak pertama butir item pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, kita perlu mendata mana yang valid, mana yang tidak. Nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 valid, nomor 4 valid, nomor 5 valid, nomor 6 valid, 7 valid, 8 tidak valid. Ya. Yes, itu ya cara membacanya ya, yang ada bintang 2-nya yang valid, yang bintang 1 juga valid, yang enggak ada tanda bintangnya dia tidak valid. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang ketika sudah tahu mana yang valid dan mana yang tidak valid, kita balik lagi ke blueprint. Bolak-balik, Bu. Coba Bu Fariha mencoba untuk mengingat-ingat mana tadi yang valid ya. Nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid. Maka nomor 2 akan saya coret. Nomor 2 tidak valid. Nyoreke piye cah? Tak wenehi tondo. Ini aja ya, saya kasih dia tanda warna merah. Wes, yang merah berarti dia nggak valid, nanti akan kita buang. Kemudian nomor berapa ya? 0,79. Mana tadi? Tidak, 0,79. Aduh, Bu Faria nggak teliti jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 8 tidak valid. Nomor 8 mana ya? Nomor 8 nih. Nomor 8 dia tidak valid. Nah, begitu seterusnya ini Oke, dilanjutkan lagi. Nah, ini adalah blueprint setelah uji coba. Jadi tadi Bu Fariha meta nih, mana butir item yang valid dan mana yang tidak valid. Saya ulangi lagi dari hasil penghitungan uji validitas yang ada di SPSS, yang di bagian output, menu outputnya. Saya kembalikan lagi yang ini, ya tampilannya yang ini. Bu Fariha tadi sudah memilah keterangan yang ada bintangnya, baik bintang 1 ataupun bintang 2, itu adalah butir item yang valid. Yang tidak ada bintangnya itu yang tidak valid. Nah, ini yang saya tandai merah, berarti dia tidak valid. Ada nomor 2, nomor 8. Loh, kok hilang? Kok cuma ini cah? Saya ulangi, pause dulu, tak undo dulu ya. Belum Bu Fariha entry kan, ini udah dicoret-coret di kertas. Saya cek lagi yang tidak valid, yang tidak ada tanda bintangnya, Bu Fariha berikan tanda merah. Ada nomor 2, nomor 8, kemudian nomor 13, nomor 13. Ayo, jangan tanya lagi, Bu dapatnya nomor dari mana? Dapatnya nomor dari tadi yang hasil penghitungan SPSS. Nomor yang tidak valid ada di hasil penghitungan SPSS. Nomor 13, kemudian nomor 15.
17 21 Oke, kemudian 23 24 dan 29. Ya. Yang saya berikan tanda merah ini adalah butir item yang tidak valid, di mana butir item ini nanti akan kita buang. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah dari blueprint saya akan mengcopy pernyataannya. Nanti kalian akan mengerti maksud dibuang itu seperti apa, Bu. Oke, kita copy paste pernyataannya di sini. Sekarang kita lihat lagi yang tidak valid, kita berikan tanda merah. Merah 2 8 13 15 17 21 23 24 dan 29. Nah, ini nanti akan kita buang ya, yang merah-merah ini ya. Sekarang kita coba buang dulu. Nanti akan mempengaruhi perubahan bentuk blueprint. Kalau kita buang, di delete. Nah, otomatis nomor 2 kan nggak ada, kan nggak mungkin nomor 1 langsung nomor 3, kemudian habis nomor 7 langsung nomor 9, kan nggak mungkin. Nanti masuk disebar jadi kayak gini. Ya udah Bu, tinggal saja nomor 3 dikasih nomor 2, ini nomor 3 kayak gitu kan gampang Bu. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau kamu merubah seperti itu akan mempengaruhi bagaimana susunan blueprintnya. Dalam arti nanti akan mempengaruhi posisi item favorable dan unfavorable. Jadi kita perlu menata ulang letak dari setiap butir item tersebut. Nah, kita coba hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita kasih spasi saja biar nanti ada ciri khasnya. Yang merah-merah kita hapusin. Maaf ya kalau videonya akan menjadi 4 video karena sepertinya memang tidak bisa kalau cuma 2 video. 3 video nggak bisa. Di delete yang merah. Nah, ini artinya adalah butir item tersebut tidak memenuhi kualifikasi, tidak memenuhi kualitas dan tidak memenuhi standar validitas. Akhirnya kita harus membuangnya. Nah, ini sisa ada berapa butir item ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Dari 30 butir item ternyata ada 9 butir item yang gugur dan tersisa 21. Nah, setelah ini apa langkah selanjutnya? Silahkan diikuti di video berikutnya.